Menantu Super. Bab 4021-4030. Bab 4021 Musuh Bertemu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum tipis, saya tahu. Ini sudah larut, kenapa Sanqian tidak istirahat saja? Oke. Han Sanqian mengangguk dan perlahan berbaring. Anda perlu berbaring dan mengisi ulang baterai Anda, jika tidak, Anda mungkin tidak bersemangat setelah fajar. Saat ini, sudah waktunya untuk jatuh ke dalam gua lebih dari 10 mil di luar kota. Meski kondisi luarnya sangat sederhana, namun di dalam gua terdapat sebuah gua yang unik, berbagai dekorasi yang mewah membuat orang salah mengira bahwa mereka telah memasuki gua milik keluarga peri. Di tengah-tengah gua, sutra putih tergeletak secara horizontal, dan seorang wanita berbaring dengan lembut di atasnya, penampilannya seindah peri, sungguh menakjubkan. Putri. Sesosok tubuh gelap masuk dan membungkuk sedikit. Han Sanqian, kamu mau pergi? Wanita itu tertawa pelan. Ya, menuju pasukan keluarga Pei, kata bayangan itu. Itu bagus, wanita itu tersenyum. Bawahanku tidak tahu kenapa kamu menghentikan semua serangan setelah memasuki tanah iblis saat kami mengejar Han Sanqian jauh-jauh dari gurun, kata bayangan hitam. Tujuan saya adalah menggiring anjing itu ke dalam gang. Jika tidak ada masalah, saya akan membuat masalah untuknya dan memberi tekanan pada Su Yingxia. Karena sudah ada masalah, mengapa repot-repot membuatnya lagi? Tidak apa-apa untuk menggiring anjing ke dalam gang, tetapi jika Anda ingin menggiring anjing ke gang belakang, apakah anjing tersebut tidak dapat melawan? Ini hanya akan menjadi kontraproduktif. Selain itu, ini adalah wilayah iblis, jadi kita tidak memerlukannya. Mengambil terlalu banyak tindakan untuk menimbulkan reaksi. Bawahanku mengerti, Black Shadow berkata, kalau begitu, apakah kita akan terus mengikuti Han Sanqian? Ujung lain dari pengaruh keluarga Pei adalah kota tulang terbakar, kota inti klan iblis. Itu juga merupakan tujuan Han Sanqian. Ayo pergi ke sana dan tunggu dia. Saya mendengar bahwa meridian Han Sanqian telah terputus sepenuhnya dan dia seperti orang cacat. Apakah masih terlalu dini bagi kita untuk berangkat sekarang? Apakah kamu begitu tidak yakin dengan Han Sanqian? Dia tersenyum. Meskipun Han Sanqian memang mampu, bagaimanapun juga, kondisinya saat ini. Kultivasinya disegel ketika pertama kali memasuki kota. Apa hasilnya? Orang akan selalu menghadapi banyak kecelakaan dan masalah. Orang pintar akan menemukan cara untuk menyelesaikannya, dan hanya orang bodoh yang akan menerimanya. Hei Han Sanqian, kan? Orang seperti itu. Putri, bawahan saya tiba-tiba. Saya akan membuat pengaturan sekarang dan kami akan segera pergi. Setelah mengatakan ini, bayangan hitam itu berdiri dan mundur. Begitu bayangan hitam itu pergi, wanita cantik itu tersenyum lembut, melihat jari-jarinya yang ramping, dan menggoyangkannya sedikit. Han Sanqian, kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Saat matahari terbit kembali, saat sinar matahari datang, hari lain pun tiba. Han Sanqian terbangun oleh aroma teh. Ketika dia membuka matanya, Pei Gu sudah bangun dan masih duduk di meja teh, membuat teh dan mencuci cangkir. Melihat Han Sanqian sudah bangun, Pei Gu tersenyum tipis, apakah kamu sudah bangun? Han Sanqian mengangguk. Badannya sangat lelah karena luka parah. Meskipun dia mengemudi jauh-jauh tadi malam, dia tidur sangat nyenyak dan tidak terpengaruh. Hal baiknya adalah setelah pelatihan malam, kondisi mental Han Sanqian telah meningkat pesat. Kepala klan Pei bangun pagi-pagi sekali. Anda datang ke keluarga Pei saya sebagai tamu. Sebagai tuan rumah, bagaimana saya bisa gagal memperlakukan tamu dengan baik? Meskipun kita belum tiba di kota utama, saya harus tetap melakukan tugas saya. Bangunlah lebih awal dan ambilkan teh untuk Anda menghilangkan dahagamu. Setelah mengatakan itu, Pei Gu membawakan teh ke depan Han Sanqian. Setelah meminum teh dan menciumnya, dia merasa segar dan berkata, ini memang teh yang enak. 3000, kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Pei Gu tersenyum, ini semua teh yang kubawa. Aku meminumnya sebagian besar untuk diriku sendiri. Aku tidak akan mengeluarkannya untuk orang biasa. Setelah mengatakan ini, Pei Gu berdiri sedikit, membuka tirai, dan membisikkan sesuatu kepada rombongannya. Setelah itu, dia kembali ke tempat duduknya,
memandang Han Sanqian dan tersenyum, kami akan segera sampai di sana. Mengangkat cangkir tehnya, Pei Gu memanggang Han Sanqian dengan cangkir lainnya. Han Sanqian menjawab. Tak lama kemudian, kecepatan mobil mulai melambat, dan terdengar semburan suara di luar mobil, yang sepertinya adalah suara beberapa alat musik. Pasti tuan rumah telah kembali ke kota, jadi dia menyambutnya dengan sopan. Meski mobilnya lambat, namun tidak berhenti dan perlahan melaju menuju kota. Sebagai putra paling berharga dari keluarga Pei, Pei Hu telah memimpin sekelompok eksekutif senior berdiri di depan gerbang rumahnya, menantikannya. Segera, di kejauhan, iring-iringan mobil Pei Gu muncul di depan mata, dan perlahan menuju ke sini. Bab 4022 Naga Keluarga Pei. Tuan rumah sudah kembali. Hei, berbaris. Tuan, Anda penyambut utama, berdiri di depan, berdiri di depan. Sekelompok eksekutif senior patuh dan tersenyum. Kali ini kepala keluarga bergabung dengan yang lain untuk menyerang, saya yakin ini akan berhasil. Benar. Selain itu, Tuan Pei Hu sudah selesai dan telah keluar dari kurungannya. Ini benar-benar merupakan berkah ganda bagi keluarga Pei kami. Keluarga Pei kami telah tersingkir dari bahaya jatuh ke kota baru-baru ini, dan kami telah bekerja sama dengan orang-orang itu dalam serangan gabungan dari jauh. Kali ini kami menyerang kota bersama-sama, kami telah menjalin persahabatan yang mendalam, dan di antara mereka adalah tuan yang luar biasa dari Tuan Pei Hu. Keluarga Pei kami, hampir tak terkalahkan. Benarkah? Kita seperti matahari terbit sekarang, dan kita diberkahi dengan rejeki. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang biasa? Masa depan keluarga Pei tidak terbatas. Memang benar keluarga Pei memiliki masa depan yang cerah, tapi yang memiliki masa depan paling cerah tidak lain adalah Tuan Pei Hu kita. Ini adalah penerus keluarga Pei dan pemimpin masa depan keluarga Pei. Ya, Tuan Pei Hu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan membantu keluarga Pei kami sejahtera. Ketika Pei Hu mendengar kata-kata ini, dia sangat bahagia, dia tersenyum dan mengangguk berulang kali, dan kesombongannya sangat terpuaskan. Selain memujinya, orang tersebut sebenarnya mengungkapkan semacam tekad dan kesetiaan kepadanya. Artinya, posisinya sebagai calon kepala keluarga semakin terjamin. Bagaimana Pei Hu bisa tidak bahagia? Tuan rumah ada di sini. Dengan teriakan nyaring, iring-iringan mobil Pei Gu tiba di depan pintu dan perlahan berhenti. Setelah mendengar ini, semua orang hampir membungkuk dan memberi hormat, dan menyapa serempak, selamat datang di Tuan keluarga. Pei Hu berdiri di tengah-tengah kerumunan. Meskipun dia sama-sama hormat, dia tidak membungkuk. Sebaliknya, dia menegakkan tubuhnya dengan cukup bangga, yang membuatnya terlihat sangat berbeda. Bagus. Di dalam mobil, suara Pei Gu terdengar samar. Mari kita semua bersikap datar. Terima kasih, Guru, semua orang menjawab serempak. Pei Gu tidak muncul, tetapi melanjutkan di dalam mobil, seorang tamu terhormat sedang mengunjungi rumah saya, tetapi kesehatannya buruk saat ini, jadi ini adalah akhir dari kesopanan untuk Anda. Huer, putraku ada di sini. Pei Hu mengubah keeksentrikannya yang biasa dan menjadi sangat serius sekarang. Saya memerintahkan Anda untuk mengundang semua dokter terkenal di departemen kami ke mansion untuk merawat luka-luka tamu terhormat. Beritahu mereka bahwa tubuh tamu terhormat itu seperti tubuh pemiliknya. Anda dapat membawa harta surga apapun dan bumi tanpa penundaan. Pei Hu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Orang-orang seperti keluarga Pei tidak pernah menerima tamu terhormat selama bertahun-tahun. Namun, meskipun etiket yang diberikan kepada sebagian besar tamu terhormat oleh keluarga Pei sangat tinggi, hal itu jelas tidak keterlaluan seperti itu. Sekarang, hal ini setara langsung dengan kepala keluarga, bukankah ini cukup tinggi? Namun, Pei Hu juga tahu betul bahwa karakter ayahnya dapat membuat ayahnya memperlakukannya dengan sopan, maka tamu terhormat ini harus memiliki status yang tinggi. Dia seperti ini, begitu pula sekelompok eksekutif senior, yang semuanya berspekulasi tentang identitas tamu terhormat tersebut. Mungkinkah ini panglima tertinggi di sana? Saya pikir dia seharusnya tidak menjadi panglima tertinggi, tapi setidaknya orang kedua, satu orang di bawah 10.000 orang. Kalau tidak, keluarga Pei kita begitu kuat, mengapa kepala keluarga harus menjadi begitu sopan kepada orang lain?
Saya mengerti, ini waktunya untuk kemenangan besar di Luosheng. Para komandan di kedua sisi sangat senang. Namun, dia menderita beberapa luka selama pertempuran, jadi kepala keluarga kami mengundangnya untuk datang ke rumah kami untuk perawatan dan penyembuhan. Kalau begitu kita harus mencari beberapa dokter terkenal secepatnya untuk mengatasi cedera tamu terhormat ini, karena ini bukan hanya terkait dengan wajah keluarga Pei kita, tapi yang terpenting adalah kita bisa berbaik hati kepada tamu terhormat itu, hubungan eksternal keluarga Pei kita akan lebih baik. Lebih solid. Benar, benar. Mendengar apa yang dikatakan para menteri, Pei Hu tersenyum tipis. Sebagai calon jurumudi, tentu saja ia merasa perlu tetap menjaga hubungan dan menjaga hubungan diplomatik keluarga, sehingga ia akan lebih stabil setelah menjabat sebagai kepala keluarga di masa depan. Dan sebelum ia naik tahta, prestasinya sudah cukup membuat tubuhnya semakin disepuh. Memikirkan hal ini, Pei Hu sedikit membungkuk, "Ayah, paviliun Kifeng tempat tinggal anak selalu merupakan lingkungan yang elegan dengan kicauan burung dan wangi bunga. Karena tamu terhormat perlu memulihkan diri, lebih baik biarkan tamu terhormat tetap di dalam paviliun Kifeng tempat anak itu tinggal. Paviliun Kifeng adalah impianmu ketika kamu masih kecil. Kamu telah membangunnya selama hampir lebih dari 10 tahun. Sekarang setelah selesai, kamu harus membiarkan para tamu terhormat tinggal sebelum mereka pindah." Pei Gu adalah sedikit terkejut. Kata "tamu terhormat" terletak pada kata "mulia", dan anak itu bersedia melakukannya. Setelah mengatakan ini, Pei Gu menundukkan kepalanya dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Tidak ada pergerakan di dalam mobil. Sepertinya Pei Gu sedang mencari pendapat pihak lain. Semua orang menunggu. Setelah beberapa saat, Pei Gu berbicara, tamu terhormat itu berkata. Bab 4023, merampok rumahmu bukanlah ide yang baik, bukan? Pei Hu sudah menegakkan telinganya dan menunggu dengan tenang. Tamu terhormat berkata bahwa mencuri rumah Anda untuk ditinggali mungkin bukanlah hal yang baik. Apalagi ini adalah tempat yang baru dibangun dan tempat impian. Akan marah dan tidak bahagia. Kata Pei Gu. Marah. Tidak senang. Pei Hu kedinginan dan menggelengkan kepalanya berulang kali di detik berikutnya. Paviliun Kifeng cukup beruntung bisa menyambut tamu-tamu terhormat untuk tinggal di dalamnya. Itu adalah hal yang baik untuk Paviliun Kifeng. Pei Hu sudah terlambat untuk menjadi bahagia, jadi bagaimana dia bisa bahagia? Apakah kamu memiliki emosi di atas? Ada lagi suara lembut di dalam mobil, dan sepertinya Pei Gu sedang berdiskusi dengan tamu terhormat itu lagi. Setelah beberapa saat, Pei Gu terbatuk pelan, "Huer, apakah kamu tulus? Anakku tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang salah. Kamu harus bersumpah demi Tuhan. Jika kamu melanggar kehendakmu, Tuhan akan menyerang dengan 5 guntur." Pei Gu bersumpah dengan percaya diri. Jika tamu terhormat tinggal di paviliun Kifeng, dia bisa lebih dekat ke air, pertama ke bulan, dan meletakkan dasar hubungan baik dengan tamu terhormat tersebut. Tentu saja, Pei Hu bersedia melakukan ini, dan bahkan menginginkannya. Oke, kalau begitu, segera perintahkan orang untuk melakukan persiapan dan pergi ke paviliun Kifeng. Begitu dia selesai berbicara, Pei Hu dipenuhi dengan kegembiraan dan buru-buru pergi mencari dokter terkenal itu, sementara sekelompok eksekutif senior mengikuti kendaraan dan perlahan menuju paviliun Kifeng. Paviliun Kifeng terletak di tenggara rumah tuan kota, hanya 1,5 mil jauhnya dari rumah tuan kota, dan merupakan istana luar. Namun, meskipun hanya sebuah istana luar, namun skalanya sangat besar, terletak di atas danau raksasa dan dikelilingi oleh pepohonan hijau, seperti tempat tinggal makhluk abadi. Ini megah dan cemerlang dan diwarnai dengan kedamaian dan ketenangan alam. Ini memang sebuah paviliun tempat tinggal burung phoenix. Saat mobil masuk, mobil berhenti di pintu masuk aula utama paviliun Kifeng. Pei Gu membantu Han Sanqian dan berjalan perlahan. Mengetahui bahwa Han Sanqian sedang tidak enak badan, dan sekarang semakin lelah karena bepergian, dia membantu Han Sanqian dan langsung menuju kamar tidur bahkan tanpa menyapa orang-orang di belakangnya. Semua orang meremas dan mendorong, mencoba melihat dengan jelas tamu terhormat itu. Sayangnya mereka tidak menoleh sehingga sulit melihat sosok tersebut. VIP hanya terlihat samar-samar dari punggungnya. Ia, pendek, seperti manusia, dan relatif muda. Ia laki-laki.
Namun, meskipun mereka tidak melihat seperti apa rupa tamu terhormat itu, saat Su Yingxia dan Ziking turun dari mobil kedua, semua orang masih mendapatkan kembali kejayaan saat menyaksikannya. Kedua wanita ini berpenampilan seperti dewa dan memiliki temperamen yang luar biasa, jelas bukan sesuatu yang bisa dimanjakan oleh orang biasa. Kedua gadis ini seharusnya hanya ada di surga, bukan di dunia fana. Sial, yang satu lebih cantik dari yang lain. Itu tidak benar. Aku sudah membaca banyak orang, tapi jarang melihat wanita secantik itu, apalagi dua orang muncul bersamaan. Sepertinya status tamu terhormat itu memang tidak sederhana. Coba pikirkan, pria manapun yang bisa memiliki dua wanita cantik ini sekaligus pastilah yang terbaik di antara pria. Ya, sayang sekali kami tidak bisa melihat penampilan sebenarnya dari tamu terhormat itu. Sayang sekali. Ketika semua orang mengatakan ini, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, penuh ketidakberdayaan. Kedua wanita itu tidak banyak melakukan kontak mata dengan keluarga Pei. Setelah turun dari mobil, mereka mengikuti Han Sanqian dan Pei Gu sampai ke dalam. Ziking memiliki energi yang mengalir di sekujur tubuhnya setiap saat, memainkan peran sebagai pengawal yang baik. Baginya, ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya, Han Sanqian-lah yang selalu melindunginya. Tentu saja, ketika Han Sanqian paling membutuhkan perlindungannya, dia juga harus menjadi orang yang melakukan bagiannya. Segera, sekelompok 4 orang tiba di kamar tidur utama Paviliun Qifeng. Pada saat yang hampir bersamaan, Pei Hu bergerak sangat cepat. Hampir semua orang yang dia tugaskan dikirim ke kota untuk membuat semua dokter dan berbagai ahli penyembuhan bergerak lebih cepat. Daripada tuan kota berkumpul di depan rumah. Saat seluruh kota berada dalam kekacauan, Pei Hu sendiri tidak menganggur. Dia tiba-tiba berpikir bahwa harta langkanya mungkin berguna, jadi dia buru-buru bergegas ke sayap barat rumah tuan kota miliknya. Bab 4024, bergegas memberikan hadiah besar. Di sayap barat, seorang wanita sedang duduk di ambang jendela kamar tidur utama di sayap barat, bermain dengan cincin indah di tangannya. Cincin ini dibuat dengan pengerjaan halus dan bertatahkan batu permata di tengahnya, sekilas terlihat seperti barang yang tak ternilai harganya. Wanita itu juga sangat senang, dia tidak bisa meletakkannya ketika dia melihat cincin itu, dia tahu bahwa cincin ini cukup untuk dia pamerkan di depan wanita manapun. Bukan hanya karena merupakan harta karun yang langka, tetapi yang lebih penting, karena makna di baliknya. Namanya Yin Su. Meskipun mereka bukan penguasa mutlak seperti keluarga Pei, mereka dapat dianggap sebagai keluarga yang sudah lama berdiri dengan sejumlah kekayaan dan kekuasaan. Feng Junlah yang berpasangan dengan seekor naga, dan Pei Hu, anggota keluarga Pei yang paling berprestasi, secara alami adalah calon menantu naga yang ingin direbut oleh keluarga-keluarga kuat ini, baik besar maupun kecil. Namun karena kebanyakan dari mereka seperti ini, persaingannya tentu saja sangat ketat. Ada banyak sekali keluarga yang ingin menikah dengan keluarga Pei, tentu saja hanya ada begitu banyak wanita keluarga seperti dia. Semua orang bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, tidak hanya demi wajahnya sendiri, tapi juga demi kejayaan keluarga. Namun, kini, cincin pemberian Pei Hu telah menyatakan kemenangannya dalam perang semacam ini. Dia dapat memberitahu semua orang bahwa dia, Yin Su, adalah wanita luar biasa yang memenangkan perang ini. Meskipun sebenarnya dia juga tahu bahwa meskipun dia menang, bukan berarti dia benar-benar menang. Pei Hu hanya berjanji akan menjadikannya sebagai selir. Selalu ada wanita di hatinya yang tidak bisa dia dapatkan. Xianer dari klan Saint Qilin. Namun, itu sudah cukup untuk bisa masuk ke dalam keluarga Pei, dan itu cukup untuk memenangkan hati Pei Hu di antara 10.000 wanita. Namun, meski dia bahagia, dia juga sedikit sedih. Karena dia sama sekali tidak menyukai Pei Hu, dan dia tidak ingin menjadi selir keluarga Pei. Meski dia paling menyukai orang, bukan berarti orang seperti itu pasti Pei Hu. Hanya saja meski kami para wanita memiliki kehidupan yang patut ditiru, ada juga faktor politik yang tidak berdaya di baliknya. Sekarang, dia hanya bisa menemukan sesuatu yang setidaknya tidak terlalu negatif di balik kesombongan palsu itu untuk membuat dirinya tidak terlalu membosankan. Pada saat ini, Pei Hu bergegas kembali. Dia berdiri sedikit dan membuka pintu.
Tidak peduli betapa enggannya dia tetaplah calon suaminya dan menantu dari keluarga Yin, jadi dia harus menyapanya secara dangkal. Apakah kamu kembali? Dia memaksakan senyum. Pei Hu sebenarnya sangat puas dengan Yin Su, dia terlihat sangat cantik dan memiliki sosok yang hebat, tapi Xiao Xianer adalah duri di hatinya. Di mana pil ajaib peremajaanku? Pei Hu bertanya. Mengembalikan pil. Yin Su tertegun sejenak, dan detik berikutnya dia menjawab, saya menyimpannya karena ayah saya tidak dalam keadaan sehat. Bukankah Anda meminta saya untuk menyimpannya dan memberikannya kepada ayah saya? Untuk pengobatan. Berikan padaku dulu, aku sangat membutuhkannya, kata Pei Hu. Mendengar ini, Yin Su menggelengkan kepalanya sedikit, kamu bilang hanya ada satu pil ajaib penyembuhan, dan hanya pil ajaib itu yang bisa membuat kesehatan ayahku meningkat. Jika ayah Yin Su memang sudah lemah, dan meskipun keluarga Yin tergolong kaya, namun sudah memasuki tahap kemunduran terakhir. Apalagi karena kesehatan ayah Yin Su semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Yin akan terancam bangkrut dan berpisah sewaktu-waktu. Justru karena faktor politik inilah Yin Su dengan enggan menerima pria yang tidak terlalu dia sukai, tetapi secara keseluruhan tampaknya baik-baik saja. Tapi sekarang, jika Pei Hu ingin mendapatkan kembali pil ajaib itu, Yin Su tentu saja tidak akan senang. Aku tahu, tapi aku punya hal yang lebih penting untuk menggunakan pil ajaib pemulihan sekarang, Pei Hu berkata dengan cemas, aku akan mencoba lagi dengan ayahmu. Apakah ada orang yang lebih penting daripada calon ayah mertuamu? Aku tidak percaya. Aku khawatir itu salah satu orang kepercayaanmu, kata Yin Su dingin. Orang kepercayaan macam apa ini? Dia tamu terhormat. Cepat bawakan padaku. Tidak. Yin Su menolak. Bentak. Dengan suara yang tajam, Pei Hu menamparkan wajah Yin Su dan berteriak dengan marah, Yin Su, jangan terlalu malu. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menikah denganku sebagai selirmu. Aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu harus memanjat naga dan mengikuti burung phoenix, dan keluarga Pei Ku juga membutuhkannya. Kita semua senasib, dan tentu saja kita semua sejahtera. Kalau saya membaik, Anda bisa mengikutinya. Ini terkait apakah saya bisa lebih mantap duduk di posisi calon kepala keluarga, dan itu adalah juga terkait dengan kekuatan keluarga Pei saya di masa depan. Jika Anda ingin membuatnya lebih besar, keluarkan secepatnya. Yin Su menutupi wajahnya yang sakit dan menatap Pei Hu dengan getir, oke, aku bisa memberimu pil ajaib, tapi aku punya permintaan. Bab 4025 Permintaan Khusus. Ada permintaan. Obat itu akan menyelamatkan nyawa calon ayah mertuamu. Sekarang, kamu dapat mengambilnya kembali terlepas dari hidup atau matinya. Aku ingin melihat orang mulia seperti apa yang bisa membuatmu, Pei Hu, seperti ini. Aku ingin ikut denganmu. Kata Yin Su tegas. Pei Hu memikirkannya sejenak. Meskipun permintaan ini sedikit berbeda, itu bukan sesuatu yang melampaui batas. Selain itu, jika dia bisa mendapatkan pil ajaib itu kembali, Pei Hu juga ingin berbuat lebih banyak daripada berbuat lebih sedikit. Oke, ayo pergi bersama, ayo pergi bersama. Mendengar jawaban tegas Pei Hu, Yin Su mengangguk, tunggu sebentar dan saya akan mengambilkannya untukmu. Setelah mengatakan ini, Yin Su berbalik dan memasuki ruangan. Namun, yang tidak disadari Pei Hu adalah mata Yin Su tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan bahkan dipenuhi dengan cahaya dingin yang tak terlihat. Sesaat kemudian, saat Pei Hu menunggu dengan cemas, Yin Su perlahan berjalan keluar dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Kalau begitu ayo pergi sekarang, kata Yin Su dengan tenang. Pei Hu mengangguk, dan hasilnya, kotak di tangan Yin Su sedikit terbuka. Melihat memang ada pil ajaib di dalamnya, dia tersenyum, oke. Setelah meninggalkan halaman barat dan tiba di gerbang rumah tuan kota, sekelompok dokter terkenal telah lama menunggu di depan pintu. Ketika mereka melihat Pei Hu keluar, mereka semua beribadah. Saya sudah bertemu Tuan Pei. Pei Hu mengangguk dan melihat sekeliling. Dia melihat ada ratusan dokter di sekelilingnya, dan masing-masing dari mereka memegang kotak obat di tangan mereka. Jelas sekali bahwa orang-orang ini datang dengan persiapan yang baik. Saya rasa Anda semua tahu dari tentara saya bahwa hari ini, ada tamu terhormat dari keluarga Pei saya ada di sini.
Namun, dia terluka parah dan membutuhkan perawatan. Ayah saya mendapat perintah. Jika ada dokter yang bisa menyembuhkan tamu terhormat itu, dia adalah dermawan keluarga Pei saya, dan dia harus sangat berterima kasih. Selain itu, ayah saya juga mendapat perintah. Saya akan membayar bahan obat yang berharga apapun. Dan semuanya akan ditanggung oleh keluarga Pei saya. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Mendengar kata-kata ini, semua orang mengangguk. Kami mengerti, Tuan, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan tamu terhormat Anda. Baiklah, ayo berangkat. Setelah mengatakan ini, Pei Hu memimpin dan memimpin semua orang menuju paviliun Qifeng. Saat tiba di paviliun Qifeng, Yin Su jelas terkejut. Meskipun dia belum menikah dengan Pei Hu, dan bahkan belum mengadakan pertunangan dasar, dia masih melakukan beberapa pekerjaan rumah pada Pei Hu, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya paviliun Qifeng bagi Pei Hu. Bisa dikatakan paviliun Qifeng adalah salah satu visi hidup Pei Hu. Namun di tempat seperti itu, Pei Hu sendiri belum pindah, namun ia sudah mengatur agar yang disebut tamu terhormat bisa memasukinya. Sepertinya tamu terhormat ini memang sama pentingnya dengan yang dikatakan Pei Hu. Sepertinya saya benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Sekelompok orang berjalan jauh ke halaman kamar tidur utama dan berhenti di halaman kecil di depan pintu. Pei Gu berdiri di depan pintu, menunggu dengan cemas bersama sekelompok eksekutif senior. Dia sangat senang melihat Pei Hu memimpin orang-orang. Aku sudah bertemu ayahku, kata Pei Hu dengan hormat. Bagus. Anak saya telah memerintahkan tentara untuk memanggil semua dokter terkenal di kota. Selain itu, saya juga meminta masyarakat untuk mendistribusikan pos pahlawan secara luas dan mempostingnya ke semua kota besar dalam lingkup pengaruh keluarga Pei saya. Saya yakin itu akan terjadi di masa depan. Beberapa hari lagi, akan ada serangkaian pos heroik. Dokter tak henti-hentinya berdatangan, kata Pei Hu. Saya tidak perlu khawatir Anda melakukan pekerjaan Anda. Pei Gu tersenyum sedikit, berbalik, mengetuk pintu dengan lembut, dan berkata dengan sopan, dokter telah tiba. Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki terdengar di dalam ruangan, pintu terbuka sedikit, dan seorang wanita perlahan keluar. Ketika semua orang melihat penampilan wanita ini, mereka terkejut. Pei Hu, yang awalnya tersenyum, menatapnya dengan tatapan kosong dan hampir lupa bernapas. Tuanku mendapat perintah. Maaf merepotkan kalian semua, tapi silakan pergi secara bertahap. Siapa lagi wanita ini selain Si King? Sekelompok dokter dengan cepat berbaris untuk masuk. Ayah, ini. Wanita ini. Hati Pei Gu begitu bersemangat. Bagaimana mungkin Pei Gu tidak tahu apa yang dipikirkan anaknya? Dia melirik Yin Su di sebelahnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Pei Hu, beberapa wanita tidak bisa disentuh. Pei Hu sangat kecewa, tapi dia juga mengerti apa yang dikatakan ayahnya. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam, kenapa dia mengerti wanita yang ada di hatinya, padahal dia sama sekali bukan miliknya. Namun, saat Pei Hu diam-diam menghela nafas kecewa, Yin Su di sampingnya membuat gerakan yang mengejutkan Pei Gu dan Pei Hu hampir pada saat yang bersamaan. Ini, kata Pei Gu kaget. Pei Hu juga benar-benar bingung, Yin Su. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bab 4026, Kehilangan Nyonya. Yin Su berhenti, berbalik sedikit, dan memandang mereka berdua, Suer hanya ingin melihat apakah dia dapat membantu tamu terhormat. Yin Su sudah masuk ke dalam kelompok dokter saat ini, yang memang membuat mereka berdua sangat bingung. Bisakah kamu menyembuhkan orang? Pei Hu bertanya dengan cemberut. Pei Hu sebenarnya memiliki beberapa informasi dasar tentang Yin Su, tetapi dia belum pernah mendengar tentang keterampilan medis Yin Su. Yin Su tersenyum tipis, ayahku sudah lama sakit, dan Yin Su sudah lama merawatnya. Konon penyakit jangka panjang bisa membuat dokter. Selain itu, Yin Su punya cara khusus menambahkan beberapa ilmu untuk mengobati ayahnya, jadi dia tahu sedikit tentang itu. Sekarang Yin Su sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tamu terhormat. Pasien ini telah mendapat berbagai macam perawatan. Mungkin cara Yin Su hanya bisa membantu tamu terhormat, jadi tidak ada salahnya mencobanya. Setelah mendengar kata-kata Yin Su, Pei Gu mengangguk dengan sangat puas.
Apa yang dikatakan Yinsu memang masuk akal, tubuh pasien berbeda-beda, sehingga secara alamiah mereka menerima obat yang berbeda, dan setiap dokter menggunakan dosis obat yang berbeda, sehingga efek medis pada pasien tentu akan berbeda. Terlihat bahwa Yinsu memang mengetahui beberapa ilmu kedokteran. Pada saat yang sama, mampu berdiri dan berbagi kekhawatiran keluarga Pei saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yinsu, menantu perempuan yang belum menikah, memiliki hati, meskipun kekuatan ini mungkin memang sangat lemah. Tapi hal kecil itu penting. Dari sudut pandang ini, Pei Gu masih sangat yakin dengan kinerja Yinsu. Melihat senyuman di wajah ayahnya, Pei Hu yang masih sedikit khawatir, kali ini menekan kekhawatiran tersebut, dia mengangguk dan berkata kepada Yinsu, "Susu, pergilah dan cobalah." Yinsu mengangguk, masuk ke dalam tim dokter, dan perlahan menuju kamar Han San Qian. Gelombang dokter memasuki ruangan satu demi satu, dan kemudian pergi tanpa daya setelah beberapa menit. Kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak banyak berbuat terhadap cedera Han San Qian saat ini. Untuk mengatur tubuhnya dengan baik sebenarnya bukan masalah besar, namun untuk merawat meridiannya sesuai dengan kebutuhan internal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah hampir waktunya untuk mencapai Yinsu, tetapi dibandingkan dengan yang lain, Yinsu sebenarnya tidak gugup saat ini. Karena yang jelas mabuknya bukan karena wine. Tak lama kemudian, giliran tim Yinsu. Sekelompok orang dengan cepat memasuki rumah. Di dalam kamar, ada seorang laki-laki terbaring dengan mata agak tertutup, dia sangat tampan. Bentuk dan momentumnya, meskipun dia seorang pasien saat ini, sudah cukup untuk membuat orang merasa tertindas. Dalam hal pahlawan, dia cocok dengan sebagian besar kualitas kepahlawanan dalam imajinasi Yinsu. Satu-satunya kekurangannya adalah dia seperti orang cacat dengan otot dan uratnya patah, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan seorang pahlawan saat ini. Melirik Su Yingxia di sebelahnya, Yinsu menghela nafas tak berdaya. Memang benar wanita cantik menyukai pahlawan, dan dunia yang dilihatnya jelas bukan miliknya. Setidaknya dua wanita cantik ini telah menjelaskan semuanya. Sekarang gilirannya. Dia duduk sedikit dan memeriksa denyut nadi Han San Qian. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya, sepertinya tidak ada solusi, itu hanya kegagalan, tapi bukan tidak mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bahkan Han San Qian tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yinsu. Ketika semua orang tidak berdaya, kata-kata Yinsu secara alami menimbulkan gelombang seperti bom. Su Yingxia jelas bersemangat dan memandang Yinsu, "Nak, apakah kamu punya ide?" Yinsu sedikit mengangguk, "Saya tidak berani mengatakan ini 100%, tetapi ada beberapa metode yang dapat Anda coba." Melihat wanita berkulit putih dan cantik di depannya, Han San Qian secara bertahap melihat kepercayaan di matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Serius?" Yinsu tidak pernah berbohong kepada orang lain, kata Yinsu sambil tersenyum. Han San Qian mengangguk, "Yinsu. Oke, karena Nona Yin punya cara, maka saya harus berterima kasih kepada Nona Yin. Jika Anda dapat membantu saya mengobati luka saya, apapun efeknya, saya akan sangat berterima kasih." Yinsu tersenyum tipis, Yinsu harus melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan ini, Yinsu perlahan berdiri dan melihat ke arah dokter yang hadir, "Semuanya, mohon keluar sebentar untuk memberi Yinsu waktu dan ruang untuk merawat tamu terhormat itu sendirian." Setelah mendengar ini, semua dokter memilih untuk pergi. Su Yingxia dan Ziking saling memandang, dan akhirnya melihat Yinsu masih mengangguk, dan kedua wanita itu juga mundur dengan patuh. Perhatian dokter tidak boleh teralihkan saat merawat orang, tentu saja kebanyakan dari mereka merawat pasien sendirian, hal ini wajar. Setelah semua orang pergi, hanya Yinsu dan Han San Qian yang tersisa di rumah. Bab 4027, terapi ini sangat istimewa. Yinsu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tangannya. Setelah membukanya dengan lembut, ada pil di dalamnya. Dia dengan lembut menyerahkannya ke tangan Han San Qian, "Silakan ambil." Han San Qian mengambil pil tersebut dan meletakkannya di tangannya untuk dilihat lebih dekat. Sebagai seseorang yang juga ahli dalam alkimia, Han San Qian dapat melihat sekilas bahwa pil ini tidak biasa dan harus terbuat dari bahan surgawi dan harta duniawi. "Ini adalah pil jade clear," dia tersenyum.
Pil pembersih giok. Ini digunakan untuk memusatkan pikiran dan tenaga. Bukan berarti akan membuat Anda lebih baik segera setelah meminumnya, itu hanya untuk meletakkan dasar bagi Anda, katanya. Han Sanqian mengangguk, mengangkat kepalanya dan menelan pilnya. Yin Su tidak berbicara, hanya menatap Han Sanqian sambil tersenyum. Hal ini membingungkan Han Sanqian, yang sedikit terkejut dan berkata, apa yang harus dilakukan Yin Su selanjutnya? Maksudku, sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana cara mengobati penyakit seperti penyakit Anda. Yin Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Han Sanqian sedikit mengernyit dan menatap Yin Su, bertanya-tanya apa maksudnya. Namun, aku mengenal seseorang yang bisa menyembuhkanmu, kata Yin Su sambil tersenyum. Oh. Han Sanqian bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, saya sudah mengatur semuanya sendiri. Yang bisa saya jamin adalah kamu pasti akan jauh lebih baik, kata Yin Su sambil tersenyum. Jika orang lain mengatakan ini, Han Sanqian pasti ingin mengeluarkan mulutnya. Lagi pula, yang dia inginkan sekarang adalah seorang dokter, bukan peramal. Perlakuan macam apa ini untuknya? Dia jelas-jelas berbicara omong kosong pada dirinya sendiri. Namun melihat sikap Yin Susi yang lembut dan matanya yang penuh percaya diri, Han Sanqian benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Entah bagaimana, dia mempercayai apa yang dikatakannya. Tamu terhormat itu terlalu gugup. Setelah mengatakan ini, Yin Su berdiri dan mendekati tempat tidur Han Sanqian. Dia mengangkat tangan gioknya dan dengan lembut mengusap bahunya. Han Sanqian ingin menolak, tetapi Yin Su tersenyum dan berkata, metode eksklusif dapat membantu Anda pulih. Melihat perkataannya, Han Sanqian hanya bisa mengikutinya. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Yin Su tersenyum dan berkata, ayah saya sudah lama sakit. Metode ini adalah sesuatu yang telah dieksplorasi Yin Su selama bertahun-tahun dan dikombinasikan dengan teori medis untuk menciptakannya. Untuk tubuh manusia, dapat membuka blokir otot dan mengaktifkan sirkulasi darah. Meskipun meridian tamu terhormat semuanya terputus, tapi pembuluh darah di tubuh Anda masih utuh dan dapat membantu Anda memulihkan vitalitas Anda. Han Sanqian tidak mengerti kata darah. Nada aksen Yin Su sangat samar. Akan sulit untuk mendengar perbedaan antara kedua kata tersebut kecuali dia berpikir salah. Melihat Han Sanqian tidak menanggapi, Yin Su tersenyum tipis, keluarga Pei memiliki pil ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Mereka akan memberimu pil itu nanti. Setelah kamu meminumnya, dikombinasikan dengan pijatanku, kamu akan dapat pulih. Kesehatan Anda jauh lebih baik. Mengembalikan pil. Han Sanqian sedikit mengernyit, ngomong-ngomong, bagaimana gadis itu tahu tentang keluarga Pei? Yin Su juga berhubungan dengan keluarga Pei. Adapun pil ajaib ini, awalnya adalah hadiah dari keluarga Pei untuk keluarga Yin saya. Oh. Han Sanqian kembali menatap Yin Su. Yin Su tersenyum, awalnya, Yin Su bingung. Bagaimanapun, bagi Yin Su, pil ini adalah penyelamat hidup ayah Yin Su. Karena pil ini, Yin Su harus mengalah pada keluarga Pei. Namun, di kali ini, sudah setengah jalan. Dipindahkan ke orang lain, Yin Su. Pada titik ini, meskipun Yin Su tersenyum, semua orang bisa merasakan kepahitan dan kesedihan dari senyumannya. Bahkan Han Sanqian merasa sangat bersalah saat ini, lagi pula, meskipun dia tidak melakukan ini secara tidak sengaja, kejadian itu terjadi karena dia. Pil bisa menyembuhkan luka seseorang, tapi juga bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi, kamu datang bersama dokter, bukan karena kamu ingin menyembuhkanku, tapi karena kamu ingin aku mengembalikan obat mujarab itu kepadamu. Han Sanqian bertanya, sebenarnya, aku hanya mengobati luka, bukan menyelamatkan nyawa, tapi kamu orang yang menyelamatkan nyawa. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya dapat memberi Anda pil ajaib pemulihan. Mendengar ini, Yin Su meletakkan tangan pijatannya, berjalan ke arah Han Sanqian dalam beberapa langkah, berbalik sedikit ke samping, dan memberi hormat pada Han Sanqian. Setelah itu, dia mengangkat wajahnya yang tiada taraf dan menggelengkan kepalanya ke arah Han Sanqian. Yin Su tidak berani melewati batas seperti ini. Yin Su tidak datang ke sini untuk mendapatkan pil ajaib pemulihan. Oh. Han Sanqian tertegun. Bab 4028, musuhmu ada di sini.
Yinsu tersenyum pahit, Yinsu benar-benar di sini hanya untuk menjamu tamu terhormat Anda, tanpa melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, tamu terhormat bisa membantu Yinsu untuk sementara, tapi berapa lama dia bisa membantu Yinsu? Hari ini, tamu terhormat bisa meminta pil peremajaan ilahi dari keluarga Pei. Itu adalah kehormatan tamu terhormat. Namun, apa gunanya Yinsu mendapatkannya? Keluarga Pei marah karena hadiahnya belum diberikan. Telah disampaikan kepada tamu terhormat. Mulai sekarang, kemarahan akan ditransfer ke Yin Susu. Yin Su hanyalah seorang pelacur, bagaimana dia bisa menolak? Yin Su menyerah dan datang ke keluarga Pei terlepas dari dirinya sendiri. Dia tidak menghargai kehidupan dan tidak takut mati. Tapi Yin Su masih memiliki keluarga dan kerabat di belakangnya. Han San Qian mengangguk melihat apa yang dikatakan Yin Su tulus, dia bisa memahami suasana hatinya saat ini. Bagaimana dengan ini? Tunggu aku menerima ramuan itu, dan kemudian aku akan meneruskannya secara diam-diam kepadamu. Bagaimana menurutmu? Han San Qian bertanya. Tamu yang terhormat. Tamu yang terhormat, ini obat penyembuh Anda. Anda telah memberikannya kepada saya seperti ini. Ini. Yin Su tersentuh, tetapi menatap Han San Qian dengan tidak percaya. Han San Qian tersenyum tipis, ku bilang, tanpa obat, itu tidak akan membunuhku, tapi tanpa obat, hidup ayahmu akan hancur. Dalam hal ini, segala sesuatunya dibagi menjadi prioritas, ambil saja. Han San Qian mengetahui kondisi fisik Han San Qian saat ini, pil ajaib pemulihan mungkin tidak memiliki banyak efek penyembuhan pada tubuhnya, dan menggunakannya lebih sia-sia. Terlebih lagi, meskipun berhasil, apakah Han San Qian adalah orang yang menolak menyelamatkannya? Dia tidak bisa melakukannya. Mendengar hal ini, Yin Su berlinang air mata dan berlutut di depan Han San Qian, hendak bersujud, namun dibantu dengan lembut oleh Han San Qian. Itu hanya pil. Nona Yin Su tidak perlu bersikap sopan, kata Han San Qian sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, tamu terhormat Anda baik hati kepada Yin Su karena telah menyelamatkan ayahnya, dan dia memperlakukan keluarga Yin saya seperti keluarga baru. Saya belum menanyakan nama dermawan saya. Mari kita menjadi dermawan. Aku hanya memberimu sesuatu kembali. Han San Qian tersenyum pahit, namaku Han San Qian. Nama yang sederhana, tapi mudah diingat. Tiga kata ini akan terukir di hati Yin Su seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Yin Su memberi hormat lagi. Han San Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya, kembali ke tempat tidur dan duduk, itu semua sepele, tidak layak untuk disebutkan. Jika tidak ada yang lain, Nona Yin boleh pergi dulu. Hari ini, sekelompok dokter menganggap saya sebagai hewan di kebun binatang. Saya sudah tidak bersemangat dan ingin istirahat. Ayo kita lakukan ini. Besok pagi, kamu datang ke rumahku atas nama praktik kedokteran, dan aku akan memberimu pil ajaib sebagai hadiah. Setelah mengatakan ini, Han San Qian melambaikan tangannya sedikit, menandakan bahwa dia bisa turun. Namun, Yin Su tidak segera pergi, melainkan tetap di tempatnya. Menyadari bahwa dia belum pergi, Han San Qian bertanya-tanya, dan bertanya, apakah ada hal lain? Tuan Han, apakah menurutmu Yin Su terlalu licik? Dia bertanya. Itu tidak mungkin, Han San Qian menggelengkan kepalanya. Langkah Yin Su tidak berdaya. Ayah saya sakit parah dan membutuhkan perawatan segera, jadi dia harus mendengarkan Pei Hu dan mengganti obatnya. Awalnya, Yin Su sudah menerima takdirnya dan bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Jadi apakah Yin Su tidak bersalah atau tidak itu tidak penting. Tapi siapa sangka kamu akan keluar di tengah jalan, dan Yin Su benar-benar tidak berdaya untuk sesaat, jadi dia mengambil langkah ini. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, Yin Su ingin meminta maaf. Keluargaku berada dalam situasi di tengah jalan, jadi gadis kecilku harus bersikap tegak. Setelah mengatakan ini, Yin Su membungkuk pada Han San Qian lagi dan segera mundur. Han San Qian tersenyum masam. Dia tidak memiliki prasangka buruk terhadap Yin Su. Dia mungkin memandang Yin Su sedikit terlalu serius, tapi itu bukan karena dia tidak puas. Itu hanya karena dia tidak memahaminya dengan baik. Saat pertama kali bertemu, mata dan gerakan halus lainnya digunakan untuk menentukan apakah Yin Su berbohong. Atau, ada tujuan tersembunyi.
Fakta membuktikan bahwa Yinsu adalah orang yang tulus dan tidak memiliki kekurangan, oleh karena itu sikap Han Sanqian sudah berubah setelah dipastikan kebenarannya. Dalam kasus Han Sanqian, tindakan Yinsu sebenarnya sangat cerdas, dan kejadian ini semakin membuktikan kemandirian dan kedewasaan dirinya. Han Sanqian lebih memuji, tapi dia tidak menganggap dia licik. Perbedaan terbesar antara perencanaan dan perencanaan adalah bahwa perencanaan tidak bersifat jahat, sedangkan perencanaan sering kali dimotivasi oleh keuntungan. Dia jelas merupakan yang terdepan, setidaknya bagi Han Sanqian. Namun, apa yang Han Sanqian tidak ketahui adalah saat Yin Su keluar dari ruangan, senyuman dingin muncul di bibirnya. Bab 4029, Pil Pembalikan Ajaib. Bagaimana jalannya? Ketika mereka melihat Yin Su keluar, orang pertama dan paling bersemangat adalah ayah dan anak Pei Gu dan Pei Hu. Bagaimanapun, akan menjadi hal terbaik bagi mereka berdua untuk mengambil kesempatan ini untuk membiarkan bangsanya sendiri menyembuhkan Han Sanqian. Oleh karena itu, hasil ini tentu saja yang terbaik untuk mereka berdua. Su Yingxia dan Ziking adalah orang pertama yang menderita, bukan karena mereka tidak peduli dengan Han Sanqian, tetapi faktanya ayah dan anak itu terlalu bersemangat. Yinsu tersenyum lembut, baik atau tidaknya hasil pengobatan tergantung pada apa yang dikatakan dokter. Bukankah kita harus bertanya kepada pasien? Meskipun tidak ada jawaban segera setelah kata-kata ini keluar, melihat senyum percaya diri Yinsu, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia puas dengan hasil perawatannya. Artinya endingnya harus bagus. Kedua ayah dan kedua putrinya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dan mereka semua bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, saat dia hendak pergi, Yinsu menggelengkan kepalanya. Tamu terhormat berkata bahwa dia lelah setelah berurusan dengan begitu banyak dokter dan ingin tidur dan istirahat. Saya pikir Anda tidak boleh mengganggunya. Ayah dan anak keluarga Pei merasa cemas dan ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, tetapi perkataan Yinsu memang masuk akal. Terutama Pei Gu, yang tahu bahwa Han Sanqian lelah bepergian dan harus berurusan dengan begitu banyak hal. Dokter. Dia akan disiksa meskipun dia tidak sakit. Karena dia bilang ingin istirahat, tapi memang tidak nyaman untuk membicarakannya lagi. Setelah memikirkannya, Pei Gu mengangguk dan memandang Su Yingxia, kalau begitu kami tidak akan terlalu mengganggumu. Jika terjadi sesuatu, tanyakan saja pada Yingxia, dan keluarga Pei akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Su Yingxia mengangguk, terima kasih banyak, Tuan Pei. Pei Hu. Anak itu ada di sini. Tolong perintahkan orang-orang untuk memperkuat keamanan di sekitar paviliun Qifeng. Jika tamu-tamu terhormat dalam bahaya, saya akan memintanya. Haier memahami bahwa Boyer telah meminta tim macan untuk menyiapkan pertahanan di loteng kapan saja. Selain itu, segera beritahu semua kota dan minta mereka mendesak para dokter untuk berkumpul di sini. Selain itu, kita juga bisa mengumpulkan banyak obat-obatan untuk mengobati Meridian dan mengumpulkan ramuan untuk membantu kesembuhan tamu-tamu terhormat. Bahwa saya, keluarga Pei, tidak pernah kekurangan uang. Ya. Setelah selesai berbicara, Pei Gu mengangkat tangannya ke arah Su Yingxia, kalau begitu, Pei Gu permisi dulu. Su Yingxia mengangguk, selamat. Pei Gu melambaikan tangannya dan memimpin semua orang yang hadir keluar dari halaman kamar tidur utama Yin Su Duo melirik Su Yingxia dan Ziking, lalu berbalik dan pergi bersama keluarga Pei. Setelah rombongan pergi, Su Yingxia dan Ziking bergegas kembali ke rumah untuk mengunjungi Han Sanqian. Semuanya sudah pergi. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Su Yingxia mengangguk dan buru-buru bertanya, bagaimana perawatan wanita itu tadi? Bisakah itu membantu Anda? Iya Kak Sanqian, perempuan itu tidak memberitahukan hasilnya kepada kami. Pasien lebih tahu tentang kondisi fisiknya. Ziking juga menggema. Han Sanqian tersenyum masam. Dikatakan bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin bodoh dia. Kebetulan sekali, kenapa wanita yang ditemuinya tidak hanya cantik, tapi juga lebih pintar dari sebelumnya. Dengan tindakan ini, Yinsu tidak mengakui tujuan sebenarnya atau melebih-lebihkan kebenarannya. Sebaliknya, dia menggunakan alasan cerdas untuk melemparkan masalahnya ke dirinya sendiri. Ini sangat menarik. Menurutku tidak apa-apa, kata Han Sanqian sambil tersenyum.
Tepat ketika Han San Qian ingin mengatakan lebih banyak, terdengar ketukan di pintu lagi. Mereka bertiga menoleh ke belakang pada saat yang sama, dan Ziking adalah orang pertama yang berbicara, siapa? Saya tuan muda keluarga Pei Hu, kata orang di luar jendela dengan sopan. Ziking mengerutkan kening, bukankah tuan Pei pergi bersama keluarga Pei? Mengapa dia pergi dan kembali? Begini. Saya punya harta rahasia. Awalnya saya menyimpannya sebagai harta karun. Namun, saya mendengar bahwa tamu terhormat itu terluka, jadi saya dengan enggan berpisah dengannya. Saya secara khusus mempersembahkan harta ini dengan harapan dapat membantu kepada tamu terhormat itu. Sebelumnya terlalu banyak orang, jadi saya khawatir akan merepotkan, jadi saya mengembalikannya khusus karena saya ingin memberikannya sendiri kepada tamu terhormat. Mendengar ini, Ziking ingin membuka pintu dan melihat ke arah Han San Qian. Han San Qian menggelengkan kepalanya sedikit. Ziking mengangguk dan berkata, dia sudah tidur. Jika ada sesuatu yang tersisa di pintu, saya akan mengambilnya nanti. Tapi, Pei Hu jelas sedikit tidak mau, lagi pula, jika dia memberikan hadiah sebesar itu dan bahkan tidak bisa bertemu dengan tamu terhormat, bukankah itu akan sia-sia? Tuan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tapi ada yang tidak beres. Para tamu terhormat datang dari jauh. Saya ingin tahu apakah kita bisa makan bersama malam ini. Saya memerintahkan seseorang untuk menyiapkan beberapa makanan khas keluarga Pei. Han San Qian mengangguk, dan Ziking berkata, Tuan muda, jika Anda membuka mulut, kami pasti akan memberi hadiah kepada Anda. Sampai jumpa di malam hari. Mendengar ini, Pei Hu sangat gembira, baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput tamu terhormat secara langsung nanti malam. Bab 4030, Perjamuan Keluarga Pei. Meskipun dia tidak melihat tamu-tamu terhormat, Pei Hu sedang dalam suasana hati yang baik memikirkan untuk minum bersama para tamu terhormat di malam hari. Dia tidak harus menghadapi panen secara langsung, tetapi dia telah melakukan pekerjaan tidak langsung, yaitu bagus. Melihat Pei Hu pergi, Han San Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia begitu ingin bertemu denganku. Terkadang, tidak bertemu sebenarnya lebih baik daripada bertemu. Setidaknya, dalam hal ini, Pei Hu tidak akan berbuat apa-apa, tapi begitu dia melihat dirinya sendiri, aku khawatir dia tidak akan tenang mulai sekarang. Han San Qian tersenyum lembut, memandang kedua wanita itu, lalu menceritakan kepada mereka semua yang terjadi dengan Pei Hu di Tanah Suci Kilin. Bahkan hal-hal buruk yang membuat keluarga Pei mengejarnya di negeri iblis semuanya dijelaskan dengan jelas kepada kedua wanita itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Yingxia tiba-tiba mengerutkan kening, apakah Anda masih pergi makan malam? Tuan muda dari keluarga Pei ini memiliki konflik yang besar dengan Anda. Jika Anda pergi, bukankah ada Pei Gu? Han San Qian berkata sambil tersenyum, bukankah ayahnya sudah meninggal? Bagaimana dia bisa berbuat begitu banyak? Lagi pula, ketika kita sampai di rumah Pei, karena Tuan mengundang kita, bagaimana mungkin kita sebagai tamu tidak pergi? Mereka yang tidak tahu akan mengira kita sangat sombong dan tidak menganggap serius orang lain. Kekuatan keluarga Pei berada tepat di sebelah Gailo Sheng, bisa berteman dengan mereka secara alami akan bermanfaat tetapi tidak merugikan Han San Qian. Terlebih lagi, dengan situasi perang saat ini, Han San Qian tidak punya pilihan sama sekali. Keluarga Pei membantunya di saat kritis. Apapun tujuan mereka, itu faktanya. Karena dia setuju untuk bekerja sama dengan mereka, dia tulus. Su Yingxia mengangguk, itu benar. Aku akan istirahat. Han San Qian menyelesaikan kata-katanya dan memandang Su Yingxia, jika kamu tidak ada pekerjaan, kamu bisa pergi jalan-jalan dengan Ziking. Area keluarga Pei juga merupakan jenis adat istiadat lainnya. Buatku, badanku masih keras, tapi belum sampai membutuhkan makanan dan air. Su Yingxia tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Han San Qian, dia tahu bahwa Han San Qian peduli padanya. Setelah memikirkannya, Su Yingxia mengangguk, baiklah, kalau begitu ayo kita jalan-jalan dan istirahat yang baik. Han San Qian mengangguk, menunjuk ke wajahnya, dan memberi isyarat kepada Su Yingxia untuk memberinya ciuman perpisahan. Wajah Su Yingxia menjadi sedikit merah, Ziking masih di sini.
Meskipun Ziking tidak berpengalaman, dia masih memahami hal-hal ini dan berdiri sedikit. Saudari Yingxia, saya akan menunggumu di luar pintu. Setelah mengatakan itu, Ziking keluar ruangan dengan cepat. Su Yingxia memanfaatkan celah ini dan dengan cepat menyelinap pergi setelah menyentuh air dengan capung. Han Sanqian berkicau, meski ada yang kurang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia menutup matanya sedikit dan beristirahat. Sore harinya, mansion keluarga Pei sudah sibuk. Para pelayan sibuk mendekorasi mansion dan menyiapkan makan malam. Para bangsawan di mansion juga sibuk. Laki-laki berganti pakaian dan bercukur, sedangkan perempuan memakai riasan dan riasan, berusaha semaksimal mungkin untuk tampil terbaik. Kepala keluarga Pei sudah melakukan pemesanan. Malam ini adalah momen penting untuk jamuan makan keluarga Pei. Tamu ini memiliki latar belakang yang baik, muda dan menjanjikan, sehingga semua orang di keluarga Pei harus berdandan untuk hadir. Persaingan paling sengit terjadi di kalangan perempuan. Karena putri ketujuh, yang paling tidak dihargai di masa lalu, ditunjuk oleh kepala keluarga Pei saat ini. Putri ketujuh khususnya harus dipilih dan didandani dengan cermat, dan bahkan harta karun keluarga Pei dibagikan secara luas kepada mereka. Pilih, biarkan saja mereka memilih. Putri ketujuh dari keluarga Pei akan berada dalam kondisi terbaiknya. Wanita muda dari keluarga Pei pada dasarnya adalah orang baik, dan dari sini kita dapat melihat beberapa petunjuk. Meskipun kita tidak mengetahui kebenaran spesifiknya, mengikuti contoh yang sama adalah hal yang benar. Oleh karena itu, semua wanita mengambil keseluruhan sore hari untuk mengerjakan urusan mereka sendiri, merias wajah mereka sendiri. Akhirnya malam telah tiba. Saat berbagai lentera menyala di mansion dan musik perlahan diputar, makan malam keluarga Pei malam ini telah dimulai. Semua orang di keluarga Pei berdandan dan terlihat sangat formal setelah Pei Hu mengirim iring-iringan mobil yang cantik ke paviliun Qifeng untuk menjemput mereka. Pei Gu, sebagai kepala keluarga, secara pribadi memimpin anak-anak keluarga Pei dan berdiri di depan dari gerbang rumah keluarga Pei, menunggu dengan sabar. Di depan paviliun Qifeng, Han Sanqian juga membawa dua gadis dan perlahan keluar.